Saudara-saudara, saya jurnalis Kabupaten Malang. Saya bangga sekali bisa hadir di sini karena selama ini begitu sibuk sehingga kesempatan untuk bertemu itu kadang bertemunya lewat media sosial aja. Tetapi hari ini kita berjumpa secara fisik, kita berjumpa untuk berdiskusi, bersilaturahmi, ya sharing terkait dengan apa yang akan kita lakukan untuk membangun wilayah Melaka khususnya. Nah, saya sendiri beberapa hari di Melaka, tidak salah sudah 4 hari di Melaka dengan padat, begitu padat kegiatan. Dan saya juga kebetulan di Jakarta juga lumayan padat, tapi rasa sayang itu tetap bahwa walaupun di tanah rantauan, Melaka itu selalu di hati. Kenapa? Karena saya sendiri kan lahir tadi percaya, rumah adat saya, orang tua saya di Melaka. Jadi mau kemana lagi saya? Mau keliling Republik ini pun ujung-ujungnya kembali juga ke Melaka sini. Dan itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk wilayah Melaka, kita lihat bahwa Kabupaten Melaka ini kan kabupaten terbaru di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya wajar ya, ada banyak kekurangan, banyak komplain, ya, banyak juga kritik pedas kepada pemerintah daerah. Dan juga yang kita perhatikan adalah banyaknya pengangguran di wilayah Melaka, sehingga banyak sekali saya ketemukan adik-adik kita, saudara-saudara kita harus ke Kalimantan Timur. Saya ketemu di Kalimantan Timur, di Kalimantan Barat, yang terjadi tambang, bahkan ada secara ilegal mereka ke Malaysia. Ini kan sangat riskan dan berisiko. Kenapa mereka pergi? Ya karena memang tidak ada kerjaan di sini. Lapangan kerja kita di Melaka memang tidak ada. Apa yang dia mau kerjakan di sini dengan penduduk yang begitu padat? Nah, ini salah satu masalah yang harus kita diskusikan bersama dengan adik-adik saudara-saudara wartawan di sini, karena saya yakin sekali, saya selama ini kan wartawan itu di Jakarta dimanapun itu udah kayak keluarga. Saya tidak ada jarak sama mereka. Saya diangkat itu, saya jadi terkenal bukan karena memang media, karena wartawan. Jadi sama wartawan itu sudah kayak keluarga, ya, tidak ada jarak. Dan saya lihat teman-teman wartawan ini sangat cerdas ketika berbicara tentang wilayah. Makanya sebagai angkatan udara wilayah itu menyampaikan berita-berita yang sejuk, berita-berita yang akurat kepada masyarakat, dan jangan sampai dibawa kepentingan, ya, kepentingan pengusaha, kepentingan kontraktor, kepentingan pemerintah. Itu berarti jurnalisnya udah tidak sportif itu kan. Jadi kembali lagi ke undang-undang kalian bersuara, menyampaikan apapun itu selama itu kepentingan masyarakat dan itu memang ada faktanya, dilindungi undang-undang pers, tidak akan bisa tersentuh hukum, ya. Saya sebagai orang hukum kan saya paham benar, tidak bisa orang wartawan itu diperiksa sembarangan, tidak ada selama menjalankan profesi sebagai wartawan, kecuali pribadi, ya, itu lain cerita. Walaupun dia wartawan, tapi tiba-tiba di rumahnya di lembaga kejahatan, ya pribadi dong, bertanggung jawab pribadinya, dia akan dibawa ke undang-undang pers. Tapi ketika dia meliput, menyampaikan berita kepada masyarakat, itu kan dilindungi. Kalau itu tidak dilindungi, Indonesia ini tidak akan bisa maju seperti sekarang. Demokrasinya akan kembali ke zaman dulu. Semua orang dikekang, tidak boleh bicara. Nanti ada masalah, kok tidak boleh disampaikan, takut. Nanti beginilah, nanti tidak ada. Sekarang dunia sudah transparan, tidak boleh ditutup-tutupi. Apa yang terjadi dimanapun sampaikan aja kepada masyarakat, biar mereka tahu, ya kan, situasi perkembangan yang terjadi di wilayah Melaka. Karena terus terang aja, di Melaka ini kan masih banyak juga yang memang mungkin belum bisa terjangkau, karena mungkin apakah gaptek atau memang belum memiliki handphone dan lain sebagainya, sehingga mungkin. Tapi saya rasa 70% warga Melaka itu sudah sudah bisa mendapatkan informasi yang cepat dan akurat dengan handphone. Maka informasi-informasi coba tahu berita online, ya, Facebook, media sosial seperti medsos dan lain sebagainya, TikTok, terutama TikTok. Orang Melaka saya pantau di media sosial cukup tinggi, ya. Instagram saya lihat agak kurang, tapi kalau TikTok sama Facebook itu luar biasa, ya kan? Mereka dengan gaya goyang dan lain sebagainya, musik yang begitu, ya. Itu sangat menarik perhatian, ya. Seperti orang-orang yang sering mengakses media sosial itu senang, karena dengan gaya masing-masing kan. Dan culture kita orang Melaka ini kan luar biasa, ya, adat istiadatnya luar biasa, dan ini harus dijaga. Kemarin saya lakukan acara Natal bersama itu, pertama yang saya tampilkan itu budaya itu,
bidu, ya kan? Itu dulu kita tampilkan. Jadi jangan sampai budaya kita terserap oleh modernisasi. Kita harus menjaga, bahkan bisa melestarikan, karena ini dari leluhur, dari zaman dulu sampai sekarang masih ada. Oleh karena itu, mari kita semua sama-sama menjaga supaya budaya Melaka itu jangan sampai hilang. Budaya sapa, masa orang jalan di pinggir jalan kita dulu suruh ayo sini makan ngopi. Saya setelah saya keliling Republik ini hampir 32 provinsi, 500 kabupaten, nggak ada saya ketemu kayak gitu. Budaya kayak Melaka itu tidak ada, Pak. Orang duduk di pinggir, orang lewat jalan disuruh datang, suruh minum kopi, suruh makan sirih bersama. Padahal orangnya dia tidak kenal. Pernah nggak ada budaya itu di dunia ini? Tidak ada. Itu hanya ada di Melaka. Saya bukan apa, Indonesia ini sudah saya keliling semua. Ya, hampir 32 provinsi, 500 kabupaten dan kota. Makanya bicara tentang pembangunan, desain kota, anggaran, PAD dan lain sebagainya, saya di luar kepala saya, karena saya tahu persis. Ya kan, bagaimana pembangunan di suatu wilayah begitu cepat, kenapa? Orang akan bertanya-tanya, malah kamu dari dulu begini aja, jalan-jalan juga masih belum masuk, aksesnya belum masuk. Ya gimana kalau PAD yang ber-7 miliar? Nggak bisa. Nah, bagaimana mendongkrak PAD Melaka? Kita tidak punya tambang, gas, nggak ada. Pelabuhan juga nggak ada, perikanan nggak ada, hanya mengandalkan pertanian. Pertanian pun masih carut marut, belum tertata dengan baik. Nah, inilah tugas kita masing-masing ya. Saya rasa bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas juga teman-teman wartawan, tugas kami juga sebagai anak-anak di rantauan. Kami walaupun di rantau, banyak media sosial ini mendekatkan diri kami, bos. Setiap kali yang punya postingan di wilayah Melaka, kami selalu monitor. Baik lewat Facebook, lewat TikTok, bahkan lewat berita-berita online, bahkan lewat TV dan lain sebagainya. Karena saya lupa perkembangan wilayah tanah saya seperti apa. Kita juga jangan lupa bahwa apapun yang terjadi di belakang tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, bukan tanggung jawab kepolisian saya, TNI dan lain sebagainya. Berapa sih pejabat daerah di sini? Berapa sih polisi, tentara di sini kalau tidak ditumpang dengan masyarakat Melaka ribuan orang? Ini butuh kesadaran, ya, baik kesadaran pribadi, kesadaran hukum untuk membangun wilayah Melaka. Kita koreksi, kita misalnya marah kepada pemerintah, kritik berdasarkan, tapi kita juga harus memberikan sesuatu ide, gagasan, saran dan masukan yang positif kepada pemerintah untuk mereka juga bisa membangun ini seperti apa. Jangan kita hanya kritik-kritik aja, tapi tidak memberikan solusi, ya kan? Nah, ini yang harus kita bicarakan sama-sama. Oke, itu yang nomor 3. Di sini saya mau sampaikan, saya secara tegas mau sampaikan bahwa saya Agustinus Nahak SMA, ya, menyatakan sikap dari tanah kelahiran saya dari Melaka bahwa saya siap untuk maju di Pileg 2024 dari Partai Nasdem. Ini saya nyatakan sikap, ya, supaya jangan ada bertanya-tanya, Pak Agus kan di media aja tuh, kan secara pribadinya belum pernah menyampaikan. Malam ini saya sampaikan di Melaka bahwa saya sudah mengambil sikap untuk maju bertarung di Pileg 2024 dari Partai Nasdem. Pertanyaannya begini, Pak Agus kan pengacara nasional, kenapa harus kembali ke kampung, ya kan, untuk mengikuti ajang demokrasi Pileg? Begini loh, saya banyak juga teman-teman pengacara nasional, bahkan teman-teman artis, pengusaha, mereka bertanya, Gus, emang kamu apa? Emang politik itu tidak capek? Emang tidak keluar anggaran? Ya, emang tidak ada itu? Karena jarak NTT ini, politik di NTT itu sangat mahal. Kita harus bicara realitas saja. Kenapa? Jaraknya begitu jauh. Bayangkan dapil 2 itu. Saya sudah keliling itu hampir dari mana? Pulau Timur ini kan sudah semuanya, dari Kupang, Soe, Eva, Atambua, Melaka. Itu saya sudah keliling. Saya sudah sampai di Rote. Sumba 4 kabupaten saya sudah nyampe. Memang daerahnya memang luas dan memang tidak gampang aksesnya. Mungkin karena dengan begitu saya bisa tahu persis bagaimana kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Karena memang tidak gampang. Kau harus nyebrang. Kau lewat gunung, lewat hutan, lewat ya macam-macam. Tetapi niat dan kalau sudah niat, ya kan, pasti kita jalannya juga tidak ada beban, ya kan. Makanya saya bilang sama teman-teman wartawan bahwa kenapa saya mengambil sikap untuk maju di daerah ini. Artinya bahwa satu sisi saya punya pengalaman, saya punya kapasitas dari pendidikan, pengalaman saya. Mohon maaf, saya punya kapasitas.
integritas saya yang ada, dan juga kemampuan saya di bidang hukum atau bidang lain dan sebagainya. Karena pengalaman itulah yang membesar saya. Ya kan? Memang dunia politik saya kalau dibilang baru terjun langsung, bukan baru orang ikut politik, baru terjun langsung pribadinya masuk politik. Ya kan? Karena apapun itu, politik itu demokrasi. Teman-teman wartawan mau ikut juga dalam ajang demokrasi, sah-sah saja orang dilindungi oleh undang-undang. Sebagai putra daerah negara NKRI itu melindungi siapapun. Mereka punya hak untuk ikut dalam ajang demokrasi. Mau itu pilkada, mau itu pileg, apa namanya, itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Sehingga saya mengajak kepada seluruh generasi muda supaya janganlah kalian juga alih-alih terhadap politik. Ayo mari kita sama-sama membenah. Kenapa? Kalau kita di politik itu udah pasti ketika jadi bupati, ya pasti kan kita sebagai pejabat politik, pejabat publik, pasti kan ada program kerja yang akan disampaikan kepada masyarakat. Dan realitanya seperti apa? Kebutuhan masyarakat kita seperti apa? Karena sangat petani, saya tahu persis. NTT ini kan masih hampir 75% itu masih pertanian. Suka tidak suka kita anak petani. Masa suruh kita lagi bagaimana cara menanam sawah, cara menanam pisang, orang dari kecil udah dari lahirnya sononya memang sudah anak petani bagaimana kan. Tetapi bukan di situ masalahnya. Bagaimana untuk sistem pertanian yang benar itu seperti apa? Itulah mungkin yang kita bisa bahas bersama kan. Bagaimana ada selain pertanian mungkin kelautan tidak seperti apa? Sampai saat ini kan belum ada pasar ikan, belum ada pelabuhan yang ada di Malaka, belum ada bandara pula. Bayangkan saya dari Jakarta sampai di Kupang harus jalan berapa jam? Untung jalan Kolbano udah bagus, jadi 5 jam tidak yang dulu hampir 10 jam. Ya. Hampir seluruh wilayah NTT kabupaten sudah ada bandara. Ya mudah-mudahan Malaka dan waktu kan sudah ada bandara. Masa daerah-daerah kecil aja di ujung sana atau di Malaka? Itu sama-sama kita perjuangkan lah. Itu kan salah satu akses juga untuk mempermudah kita. Kalau sudah ada bandara, kita tidak usah lama-lama 3 bulan baru datang. Mungkin tiap Sabtu Minggu aja bisa datang. Jalan mungkin 4 jam sudah sampai di Malaka di penerbangan kan gitu. Jadi itu hal-hal yang mungkin kita bisa sharing bersama. Artinya kebutuhan apa yang terjadi di Malaka dan masyarakat kita, dan apapun itu kembali lagi soal anggaran. Nah ini saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa soal anggaran ini kan anggaran dari PAD sendiri saya rasa tidak tercukupi. Banyak sekali kita ini dibantu oleh APBN, terutama kementerian-kementerian. Nah ini kalau tidak ada yang berada untuk menjaga di sana itu persoalan, ya kan? Karena anggaran APBN cukup tinggi loh untuk tiap kabupaten. Dan kalau kita bisa ada di sana dan bisa menjaga anggaran untuk Kabupaten Malaka, kenapa enggak? Tahun ini kan kita kosong, tidak ada anggaran APBN. Kalau saya cek ya, padahal itu cukup besar untuk bisa membangun fasilitas umum, fasilitas khusus. Tapi kenapa tidak ada? Nah ini yang harus kita pikir bersama seperti apa. Karena saya miris juga sendiri juga kan. Mungkin selama teman-teman saya lihat mungkin Pak Agus selalu di publik. Tapi saya ini juga ahli hukum, artinya saya banyak bicara dengan pejabat publik seperti Ketua MPR, Pak Bungsu, Pak Panglima TNI. Tapi kapasitas saya berbicara para pejabat itu sebagai seorang advokat, sebagai pakar hukum, bukan sebagai politisi. Sehingga tidak masuk dewan, saya tidak punya komando, tidak punya tokoh untuk bicara soal AIWO, tak bisa. Saya bicara sesuai dengan keilmuan saya. Ketika mereka tanya, minta advice atau minta pendapat hukum, argumentasi hukum tentang persoalan bangsa, tentang hukum ya. Ini tentang hukum, tidak bisa melebarkan lain karena sesuai kapasitas kita. Tapi ketika saya pakar hukum, ketika saya berada di Senayan dengan kepentingan dari para masyarakat, saya rasa saya punya kemampuan itu untuk menjalankan itu dengan baik. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari ini, saya buka dulu ya. Nanti kita sesi rileks saja lah, sesi pertanyaan yang saya rasa teman-teman saudara-saudara saya lebih tahu lah wilayah Malaka seperti apa, wilayah NTT seperti apa. Kira-kira apa? Ini ada pertanyaan yang saya bisa jawab sekarang. Kalau tidak, saya bisa WA atau saya sharing. Ya baik.